Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang wanita kaya menolak memberi sedekah kepada anak yatim, bahkan menghinanya. Tak lama kemudian, ia mengalami kelumpuhan mendadak tanpa sebab medis. Gimana kelanjutan kisahnya? Tonton video ini sampai akhir, like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Matahari tepat di atas kepala memancarkan panas yang menggigit kulit. Asap kendaraan mengepul di perempatan kota, menciptakan udara pengap dan sesak. Di tengah keramaian itu, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan minimarket. Pintunya terbuka pelan. Seorang wanita turun, mengenakan kacamata hitam besar, sepatu hak tinggi, dan tas branded menggantung di lengannya. Dialah Bu Rani, wanita kaya yang dikenal seluruh komplek elit sebagai sosialitas sukses dan pemilik butik terkenal. Langkah Bu Rani anggun, tapi penuh kesombongan. Ia berjalan menuju minimarket tanpa menoleh sedikit pun ke sekitarnya. Namun di dekat pintu masuk, seorang anak laki-laki kecil berdiri dengan pakaian kusam dan wajah pucat. Keringat mengalir di pelipisnya. Tangannya menggenggam uang receh yang seolah tak cukup untuk sekeping roti pun. Anak itu menatap Bu Rani dan memberanikan diri berbicara pelan. "Bu, saya cuma mau beli roti. Saya belum makan dari kemarin. Tolong ya, Bu." Bu Rani berhenti. Ia menatap anak itu dari atas sampai bawah, lalu menoleh ke sekeliling memastikan tak ada yang memperhatikannya. Bibirnya menyeringai. "Pergi sana. Jangan bawa-bawa wajah melaratmu dekat mobil saya. Anak yatim ya? Pantas aja hidupmu nyusahin." Anak itu menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia tak menjawab, hanya melangkah mundur perlahan. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia menatap Bu Rani sekali lagi dan berucap dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar. "Doa anak yatim itu tajam, Bu." Bu Rani mendengus, mengibaskan rambutnya, dan masuk ke minimarket dengan langkah cepat. Ia tak menyadari bahwa di balik kaca mobilnya, supir pribadi yang mendengar semuanya, menatap cemas dan bergumam pelan. "Astagfirullah, semoga bukan awal dari bala." Hari itu berlalu seperti biasa. Tapi sesuatu yang tak biasa sudah mulai bergerak. 3 hari berlalu sejak kejadian di depan minimarket itu. Bu Rani kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Berkumpul dengan rekan sosialita di kafe mahal, mengeluh tentang pengiriman tas dari luar negeri yang terlambat, dan membicarakan perawatan wajah teranyar. Senyumnya masih sama. Dingin. Ia merasa hidupnya sempurna. Namun malam itu, sesuatu terasa berbeda. Pukul 2 dini hari, Bu Rani terbangun dengan rasa kaku di kakinya. Awalnya ia mengira hanya kram biasa. Tapi saat mencoba berdiri untuk menuju kamar mandi, tubuhnya goyah. Kedua kakinya seperti kehilangan tenaga. "Kenapa ini?" bisiknya panik sambil meraba-raba lututnya. Ia membangunkan suaminya, Pak Ardi, yang terkejut melihat wajah pucat istrinya dan tangannya yang gemetar. "Aku gak bisa berdiri. Kaki aku gak bisa digerakkan," teriak Bu Rani. Pak Ardi segera mengangkatnya dan membaringkannya kembali di ranjang. Detik itu juga, ia menghubungi dokter pribadi keluarga mereka. Dokter datang 30 menit kemudian. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh. Saraf, tekanan darah, otot, dan fungsi motorik semuanya diperiksa cepat dan teliti. Tapi hasilnya nihil. Bu Rani dalam kondisi normal, tidak ada cedera, tidak ada indikasi medis yang jelas. Tapi, ini aneh. Karena ibu bilang tidak bisa menggerakkan kaki sama sekali. "Ya, lihat sendiri. Aku lumpuh. Dok. Aku gak bisa berdiri," teriak Bu Rani histeris. Dokter hanya menggeleng pelan. "Saya sarankan MRI dan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit besar. Ini tidak bisa dijelaskan begitu saja." Bu Rani hanya menatap langit-langit kamar dengan napas tersengal. Di luar kamar, Pak Ardi berbicara pelan pada dokter sambil menoleh ke arah istrinya. "Dok, dia ini keras orangnya. Bisa gak ini akibat dari sesuatu yang bukan medis?" Dokter menatapnya sejenak, lalu menjawab hati-hati. "Saya dokter, Pak. Tapi kalau Anda merasa ada sesuatu yang lebih dalam,
Anda bisa pertimbangkan bicara dengan ustaz atau orang yang mengerti hal-hal begitu. Sementara itu, di dalam kamar, Bu Rani mulai mendengar suara bisikan. Pelan, tapi jelas. Lapar. Bu, saya lapar. Matanya membelalak. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Tapi tak ada siapa-siapa. Malam-malam berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Bu Rani. Setiap menjelang pukul 2 dini hari, ia selalu terbangun dengan perasaan gelisah. Bukan hanya karena tubuhnya masih lumpuh, tapi karena suara itu semakin sering terdengar. Lapar. Bu, saya lapar. Awalnya hanya bisikan samar. Tapi malam keempat, suara itu terdengar lebih jelas, seperti berbisik tepat di telinganya. Dan saat ia membuka mata, jantungnya seolah berhenti berdetak. Ada bayangan kecil berdiri di ujung ranjang. Sosok anak kecil. Wajahnya samar. Hanya tampak dua mata yang menatap lurus ke arahnya. Tubuhnya kurus, bajunya compang-camping, dan dari kejauhan, matanya menangis. Bu Rani mencoba menjerit, tapi suaranya tercekat. Mulutnya terbuka, tapi tak ada satupun suara keluar. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, menatap. Menangis. Ketika akhirnya Pak Ardi masuk ke kamar karena mendengar napas istrinya tersengal, bayangan itu lenyap begitu saja. Ada apa lagi, Rin? Bu Rani hanya bisa menunjuk ke ujung ranjang dengan tangan gemetar. Ada anak kecil. Dia berdiri di sana. Dia bilang lapar. Pak Ardi menatap kosong. Ia hanya menghela napas dan memeluk istrinya yang mulai menggigil. Keesokan harinya, rumah mereka dipenuhi oleh suara-suara tak biasa. Asisten rumah tangga melaporkan piring pecah sendiri di dapur. Lampu kamar mandi menyala sendiri. Dan yang paling mengerikan, kamera CCTV di ruang tamu mati tepat jam 2 pagi setiap malam. Pak Ardi akhirnya memanggil teknisi CCTV. Tapi hasilnya aneh. Pak, ini rekaman dari jam 1 sampai jam 2 masih ada. Tapi setelah itu, semua file korup. Tidak bisa dibuka. Seolah ada gelombang kuat yang mengacaukan sistem. Hari kelima, Bu Rani tak hanya mendengar suara, tapi juga mulai merasakan sentuhan. Tangannya yang lumpuh tiba-tiba terasa dingin, seperti ada jari-jari kecil yang menggenggam. Dan malam itu, ia kembali melihat sosok anak kecil di ujung ranjang. Kali ini, lebih dekat, lebih jelas. Dan anak itu tersenyum. Pagi itu, suasana rumah Bu Rani berubah menjadi mencekam. Asisten rumah tangga satu persatu meminta izin pulang lebih awal. Beberapa bahkan tidak kembali lagi. Mereka mengaku sering mendengar suara langkah kaki kecil di lorong saat dini hari, padahal seluruh penghuni rumah sedang tidur. Pak Ardi mulai kehilangan kesabaran. Ia lelah melihat istrinya menjerit setiap malam, menangis tanpa henti, dan tubuhnya yang kini tak hanya lumpuh, tapi mulai menghitam di bagian betis dan telapak kaki, seolah perlahan membusuk. Berbagai pengobatan medis sudah ditempuh. Belasan dokter datang dan pergi. Tapi hasilnya sama, nihil. Akhirnya, setelah melihat luka di tubuh Bu Rani bertambah setiap hari, Pak Ardi mengambil keputusan terakhir. Ia menghubungi seorang ustaz yang pernah membantu temannya dalam kasus serupa. Siang itu, Ustaz Karim datang ke rumah mereka. Begitu masuk ke dalam kamar, langkah Ustaz langsung terhenti. Ia memejamkan mata dan menarik napas panjang. Lalu, dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, "Ini bukan sakit biasa. Ada yang terluka dan doa yang dikabulkan sedang bekerja." Pak Ardi mengangguk pelan. Sementara Bu Rani, dengan suara parau dan napas berat, berusaha bicara. Saya minta tolong, Ustaz. Saya nggak kuat. Tolong sembuhin saya." Ustaz Karim duduk di tepi ranjang dan mulai membacakan ayat-ayat suci. Saat bacaan itu terdengar, tubuh Bu Rani bergetar hebat. Tangannya mengepal, kakinya yang lumpuh mulai berdenyut. Tapi bukan tanda kesembuhan, melainkan rasa sakit luar biasa. "Ah, panas! Tubuhku panas!" teriaknya histeris. Suara dari luar kamar mendadak berubah. Hembusan angin terdengar meski semua jendela tertutup rapat. Ustaz Karim terus membaca, lebih keras.
Lalu ia berhenti sejenak dan bertanya, "Apa yang kau lakukan pada anak yatim?" Bu Rani menangis. Saya tolak dia, saya hina dia, saya bilang jangan dekat-dekat. Dia cuma minta roti." Hening sejenak. Ustaz Karim memejamkan mata. "Namanya siapa?" Bu Rani menggeleng cepat. "Saya nggak tahu, saya nggak tanya namanya." Ustaz Karim menatap Pak Ardi dan berkata lirih, "Carilah anak itu. Doanya yang menyebabkan ini. Kalau tak ditemukan, penderitaan ini tak akan berhenti." Pak Ardi diam membatu. Ia sadar pencarian ini tidak akan mudah. Sore itu, Pak Ardi memulai pencarian. Ia kembali ke minimarket tempat kejadian itu terjadi. Ia bertanya kepada penjaga toko, satpam, bahkan warga sekitar. Tapi tak ada satupun yang mengingat dengan jelas sosok anak kecil yang dimaksud. "Anak yatim? Di sini sering lewat anak-anak pemulung." "Pak, tapi yang mana ya? Saya nggak yakin," ujar penjaga toko sambil mengangkat bahu. Pak Ardi menunjukkan foto rekaman CCTV dari mobilnya yang menampilkan siluet samar anak itu. Tapi gambarnya buram. Nyaris tak terlihat jelas wajahnya. Hanya tubuh kecil dengan baju kumal dan rambut agak panjang. Ia mencoba mencari ke panti asuhan terdekat. Menanyakan satu persatu anak-anak di sana. Tapi tak satu pun yang cocok. Kepala panti hanya menggeleng. "Maaf, Pak. Kami belum pernah menerima anak dengan ciri-ciri seperti itu." Hari berganti malam, dan malam kembali menjadi kutukan. Bu Rani kembali melihat anak itu di ujung ranjang. Kali ini, lebih dekat dari sebelumnya. Hanya berjarak 1 meter dari wajahnya. Wajahnya terlihat jelas. Kulitnya gelap karena kotor, matanya besar dan berkaca-kaca, dan ada luka kecil di bawah bibirnya. Ia tidak bicara apapun malam itu. Hanya berdiri, menatap, tersenyum pelan, dan mengangkat tangan kecilnya perlahan, memberi isyarat. Isyarat yang membuat Bu Rani menjerit sekeras-kerasnya. Dia bilang waktuku sebentar lagi. Dia bilang aku nggak akan bisa bicara lagi. Tolong, temuin dia. Temuin anak itu. Suara jeritannya menggema di seluruh rumah. Para pembantu kabur satu persatu. Rumah mewah itu kini sunyi, mencekam. Hanya ada suara napas tersengal dan tangisan dari ranjang besar di kamar utama. Pak Ardi mulai menghubungi temannya yang bekerja di dinas sosial. Ia bahkan menyebarkan informasi ke media sosial, berharap seseorang mengenali ciri-ciri anak itu. Tapi jawaban yang datang justru membuatnya semakin gemetar. Seseorang membalas unggahannya dengan satu foto. Foto seorang anak kecil yang sangat mirip dengan yang dilihat Bu Rani. Baju compang-camping, rambut panjang, wajah tirus. Tapi di bawah foto itu tertulis satu kalimat. Anak ini meninggal tertabrak mobil 2 tahun lalu. Tepat di depan minimarket. Pak Ardi terdiam lama menatap layar ponselnya. Anak itu meninggal 2 tahun lalu? Tapi Bu Rani baru bertemu dengannya beberapa hari yang lalu. Bagaimana mungkin? Darahnya terasa dingin. Tangan gemetar. Tapi rasa takut kalah oleh rasa penasaran dan tanggung jawab yang menyesakan. Ia segera menghubungi pemilik akun yang mengunggah foto tersebut. Setelah beberapa kali percakapan, akhirnya mereka sepakat bertemu di sebuah gang sempit dekat area pasar lama. Di sana, seorang wanita tua menyambutnya. Keriput di wajahnya menandakan usia yang tak muda lagi. Tapi matanya tajam, suaranya tenang. Nama anak itu, Dani. Dia yatim piatu sejak usia 5 tahun. Ibunya meninggal karena sakit. Bapaknya kecelakaan kerja. Sejak itu, dia tinggal berpindah-pindah, tidur di emperan toko, kadang numpang di pos ronda. Pak Ardi menelan ludah. Lalu, kenapa dia bisa muncul di hadapan istri saya? Wanita tua itu menatap lurus ke matanya. Karena Dani meninggal dalam keadaan lapar. Dan lebih dari itu, dia meninggal setelah dihina, disakiti. Bahkan saat ia hanya minta roti untuk mengganjal perut. Pak Ardi menggeleng cepat. Tidak mungkin. Istri saya bertemu dia minggu lalu. Saya dengar sendiri. Lihat sendiri. Itu nyata. Wanita itu menghela napas.
Beberapa anak seperti Dani tidak benar-benar pergi, terutama kalau mereka meninggal dengan hati yang hancur. Mereka menunggu doa mereka dikabulkan, atau menunggu orang yang menyakiti mereka datang meminta maaf. Suasana sekitar mendadak senyap. Angin berhenti bertiup. Seolah waktu berhenti sejenak. Wanita itu lalu merogoh tas lusuhnya dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah buku kecil. Di dalamnya, tertulis dengan coretan tangan yang belum rapi. Aku ingin sekolah. Aku ingin makan roti tiap hari. Aku ingin ibu dan ayah ada lagi. Kalau aku meninggal, semoga Allah bikin orang yang jahat sama anak yatim merasakan yang aku rasain. Pak Ardi nyaris tak mampu menahan air matanya. Buku harian itu adalah milik Dani. Sementara itu di rumah, tubuh Burani mulai terasa berat. Pandangannya kabur. Suaranya hilang. Ia tak bisa berbicara. Bahkan menangis pun hanya dengan air mata yang mengalir tanpa suara. Di hadapannya, sosok Dani duduk di lantai. Tidak lagi berdiri di ujung ranjang. Kini lebih dekat, lebih nyata. Dan kali ini, wajahnya penuh luka. Tapi senyumnya masih sama. Luka-luka itu bukan karena kecelakaan. Tapi luka yang menyimpan rasa lapar, kecewa, dan doa yang belum selesai. Langit malam menggulung awan hitam pekat. Petir menyambar tanpa hujan. Rumah Burani sunyi total. Tak ada cahaya lampu. Hanya suara detak jam yang berdetak seperti palu di kepala. Pak Ardi masuk terburu-buru, membawa buku harian Dani di tangannya. Napasnya terengah, matanya merah. Di tangannya juga ada sekotak roti. Rani, aku temuin dia. Aku temuin siapa anak itu. Teriaknya sambil membuka pintu kamar. Tapi saat ia masuk, tubuhnya langsung berhenti bergerak. Burani terbaring diam. Matanya terbuka. Tapi kosong. Mulutnya tak bisa bergerak. Hanya air mata yang terus menetes dari sudut matanya. Dan di sisi ranjang, sosok anak kecil duduk tenang. Dani. Pak Ardi menelan ludah. Tubuhnya gemetar hebat. Tapi ia tahu ini bukan waktunya untuk takut. Ia mendekat pelan. Lalu menunduk di hadapan sosok itu. Maafkan kami. Maafkan istri saya. Dia salah. Sangat salah. Tangannya gemetar saat ia menyodorkan buku harian kecil itu dan sekotak roti yang masih hangat. Ini roti. Nak, roti yang kamu minta waktu itu. Kami lambat memberikannya. Tapi sekarang tolong, cukupkan doa kamu. Biarkan dia pulih. Biarkan kami bertobat. Sosok Dani menatap roti itu lama. Lalu matanya perlahan beralih ke wajah Burani yang masih berlinang air mata. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, sosok Dani tersenyum hangat. Ia menunduk, menyentuh tangan Burani dengan lembut. Lalu berdiri perlahan dan melangkah menjauh dari ranjang. Langkah demi langkah, tubuhnya semakin samar, semakin transparan. Hingga akhirnya, lenyap dalam cahaya lembut yang muncul dari langit-langit kamar. Saat itu juga tubuh Burani tersentak. Tangannya bergerak. Lalu kakinya. Perlahan, ia mulai bisa duduk. Napasnya tersengal. Lalu ia menatap Pak Ardi dengan mata membelalak. Aku bisa gerak. Aku bisa bicara. Pak Ardi menangis. Ia memeluk istrinya erat. Tapi tak satu pun dari mereka berkata-kata. Karena mereka tahu, luka itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Beberapa minggu kemudian, rumah Burani berubah total. Setiap Jumat, mereka membagikan roti gratis kepada anak-anak yatim dan duafa. Sebuah panti asuhan kecil bahkan dibangun di belakang rumah mereka. Nama panti itu, Rumah Roti Dani. Dan di dinding utamanya, tergantung sebuah tulisan. Jangan remehkan doa anak yatim. Kadang Allah menjawabnya dengan cara yang tak bisa kita mengerti. Selesai. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita. Doa anak yatim itu mustajab. Jangan pernah meremehkan doa dari hati yang terluka, terutama doa seorang anak yatim. Doanya bisa menembus langit. Bahkan jika dunia menolaknya, Allah tidak akan. Sedekah bisa menyelamatkan. Kekikiran bisa menyesatkan.
Satu potong roti mungkin kecil bagi kita, tapi bisa menjadi penentu antara keberkahan dan bencana. Sedekah bukan soal jumlah, tapi tentang hati yang rela memberi. Jangan hina mereka yang lemah. Menghina anak kecil yang meminta bukan hanya kejam, tapi bisa menjadi sumber malapetaka jika dilakukan tanpa rasa iba. Hati yang sombong hanya menjauhkan kita dari rahmat Allah. Balasan bisa datang tak terduga. Azab dan karma bukan hanya datang di akhirat, tapi bisa terjadi di dunia dengan cara yang tidak masuk akal. Jangan sampai penyesalan datang ketika semuanya sudah terlambat. Tobat selalu mungkin, tapi tak selalu diberi kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki diri memang selalu terbuka, tapi waktu tidak selalu menunggu. Jangan tunda berbuat baik. Jangan tunda minta maaf. Anak yatim bukan beban, tapi ladang pahala. Mereka bukan untuk dikasihani, tapi untuk dirangkul. Setiap senyum yang kau berikan kepada anak yatim adalah senyum yang akan kembali kepadamu dalam bentuk keberkahan.